sebagai kesaksian. Dari Mazmur 138 ini ayat 1 sampai 8 kita simpulkan dalam satu tema, bersyukur sebagai kesaksian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mana yang lebih mudah? Mana yang lebih mudah? Bersyukur atau mengeluh? Kehidupan sekarang lebih mudah mengeluh. Lebih banyak mengeluh daripada bersyukur. Ya, satu pendapat. Lebih banyak mengeluh daripada bersyukur zaman sekarang ini. Ada lagi pendapat, mana yang lebih mudah, bersyukur atau mengeluh? Atau mana yang lebih sering kita lakukan, bersyukur atau mengeluh? Tadi sudah ada jawaban, di hidup sekarang ini. Berarti dulunya tidak terlalu begitu. Sekarang ini, ya, dari dulu sampai sekarang dan selama-lamanya mungkin masih mengeluh. Selalu bersyukur. Pendapat kita ini akan menentukan sebenarnya dan sebenarnya real terhadap diri kita masing-masing. Mana yang lebih cepat menceritakan masalah hidup ini ke orang lain, atau menceritakan sukacita atau keberhasilan kepada orang lain? Mana lebih cepat? Menceritakan keberhasilan kepada orang lain. Ya. Mana yang lebih cepat? Misalnya dong, keberhasilan, ya kalau cepat, yang dengan kesombongan, tapi kadang juga karena iman yang kuat, dia rasakan dalam hidupnya bahwa memang kalau ini dari Tuhan, saya tidak perlu diserahkan kepada orang lain. Yang penting dia tahu bahwa orang ini berhati karena begini. Itu saja, Pak. Bersyukur sebagai satu kesaksian, menjadi kerdil, karena memang di gereja kita itu tidak ada tempat untuk ruang kesaksian. Menjadi kerdil sebenarnya bagi kehidupan kita untuk menceritakan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Lebih dominan hidup ini diisi dengan cerita tentang keluhan. Berjumpa dengan orang yang lebih cepat dicerita. AKT muambia ka apa sekarang. Tinggal rematik, tinggal kolesterol, tinggal tekanan, tinggal yang lain. Sudah punya sebenarnya sesuatu tapi katakan iya ada, tapi cicilan. Ya lumayanlah sudah ada walaupun dicicil. Selalu ada diikuti selalu hal yang hendak menyatakan bahwa belum. Ini sebenarnya gambaran dari betapa lemahnya kita dalam hal bersyukur. Iblis sekarang bekerja dengan sangat modern. Pekerjaan iblis itu sangat modern. Dulu yang penting sudah ada pakaian yang layak pergi gereja. Sekarang bermasalah. Sekarang harus modis tidak, berkelas ini baju atau tidak. Kalau tidak berkelas, mau saya pakai baju itu, baju pink, tapi belum bisa sempat dicuci, akhirnya batal. Begitu banyak dan lain sebagainya. Dulu sekarang kalau ada yang datang ke gereja lupa bawa HP, pasti pulang ambil dulu. Toh, lebih baik Alkitab tinggal daripada HP tinggal. Suatu cerita. Ini tentang pengucapan syukur. Katanya ada sebuah pesawat yang sedang lepas landas. Di pesawat itu ada 4 orang, pilot, seorang profesor, seorang pendeta, dan 1 orang anak pramuka. Mereka terbang, tiba-tiba pesawat mengalami masalah. Lalu pilotnya keluar dan bertanya, kita ada
4 orang. Pesawat sedang dalam masalah dan sebentar lagi pesawat akan jatuh. Di dalam pesawat ini hanya ada 3 parasut. Kita 4 orang. Jadi salah seorang di antara kita harus jatuh bersama dengan pesawat ini. Yang profesor katakan, kalau begitu saya yang paling penting di antara kalian bertiga. Untuk itu saya yang harus melompat dengan cepat. Karena dia orang pintar, cepat sekali, penting bagi dunia ini saya hidup. Dia melompat. Ambil 1 tas lalu lompat. Lalu kemudian pilot katakan, saya yang berikutnya. Pilot melompat. Sekarang tinggal 2 orang. Seorang pendeta dan seorang anak pramuka. Anak pramuka itu ketakutan. Lalu kemudian pendeta katakan begini, nah, saya sudah tua. Saya juga sudah melayani Tuhan. Tinggal ada 1 parasut. Untuk itu saya mengizinkan kamu melompat menggunakan parasut ini. Biarlah saya tinggal bersama dengan pesawat ini dan jatuh bersama. Pramuka itu, anak pramuka itu katakan begini, Pak Pendeta, tenang. Kita masih ada 2 parasut. Terus yang profesor tadi itu lompat, dia salah ambil tas. Dia ambil tas pramuka saya. Jadi ternyata profesor itu melompat menggunakan tas pramuka. Masih tinggal 2 parasut. Makanya pendeta dan anak pramuka tadi ini selamat. Kenapa bisa selamat pendetanya? Ya? 1, karena profesor salah ambil parasut. Silakan yang lain. Kenapa bisa pendetanya selamat? Karena 2 orang tadi yang melompat itu mengandalkan kepintarannya. Ada lagi? Ya, karena kesombongannya buru-buru dan akhirnya salah ambil tas. Ada lagi kenapa bisa pendeta selamat? Ya. Pendeta itu tenang, mengandalkan dirinya kepada Tuhan, terserah kepada Tuhan, memuati sekarang akan Yesus. Iya. Ini dukung pendeta ini. Dukung pendeta. Padahal tadi pendeta sudah bilang, biar misalnya yang mati, yang penting anak pramuka ini selamat. Mau tahu kenapa pendeta bisa selamat? Karena yang bikin ceritanya adalah pendeta. Apa sebenarnya yang mau kita ambil dari cerita ini? Bahwa sesungguhnya orang yang menjalani hidup dalam pengucapan syukur akan berjumpa dengan sukacita. Orang-orang yang hidupnya tanpa pengucapan syukur akan selalu melihat sesuatu itu berada dalam kekurangan dan ketidakcukupan, dan tidak akan pernah dia menikmati hari-hari yang menyenangkan. Hanya orang mengucap syukurlah yang menerima apa yang boleh diterimanya, akan menikmati segala sesuatu dengan sukacita. Mereka yang tidak tahu bersyukur akan terus berada dalam kesulitan sepanjang hidupnya. Apa yang membuat seorang bahagia? Bahagia itu temporary, sementara. Senang itu sementara. Kalau kita lagi di pelaminan, oh betapa bahagianya. Termasuk bahagia orang yang naik foto-foto bersama. Sesudah selesai pelaminan, selesai pemberkatan, selesai resepsi, kebahagiaan yang kemarin itu hilang, diganti dengan proses penyelesaian utang dan proses-proses yang lain. Waktu wisuda, siapa yang tidak paling bahagia? Dia yang mau diwisuda itu, walaupun lulus hanya dengan memuaskan atau lulus, yang penting lulus saja, tetap bahagia. Selesai wisuda, kebahagiaan itu hilang, datang lagi masalah baru. Jadi kalau kita tidak bersyukur untuk setiap kesempatan, maka hidup ini tidak akan pernah disyukuri. Pada saat kita sedang sakit, lalu sehat datang, Anda tidak bersyukur, maka akan datang lagi sakit berikutnya, dan rugilah Anda kalau tidak mengucap syukur karena sudah disembuhkan kemarin. Cerita beberapa waktu yang lalu saya ke kampung, ada keluarganya anggota jemaat meninggal. Ibu ini meninggal, cucu pertamanya itu mempunyai seekor anjing. Entah karena masalah apa anjingnya mati. Begitu, saya lupa nama anjingnya.
Begitu anjing itu sangat disayangi oleh cucunya. Mama tuanya ini sewaktu dia hidup, dia lihat itu anak-anak menangis sudah 2 hari hampir tidak mau makan, saking sedihnya karena anjingnya mati. Lalu kemudian mama tuanya hibur, nah sudah itu jam mau kau menangis, apa itu anjingmu sudah di sorga? Dia sudah di sorga. Anak itu sangat gembira, katakan, ya syukurlah kalau dia sudah di sorga. Dia mulai berhenti menangis. 4 hari kemudian mama tuanya meninggal. Waktu mama tuanya meninggal, dia menangis juga. Tetapi tangisannya tidak sehebat waktu anjingnya mati. Orang bertanya, kenapa ini anak-anak tidak waktu anjingnya mati 3 hari tidak mau, hampir tidak makan. Sekarang waktu mama tuanya mati, dia tidak terlalu sedih. Bahkan selalu tertawa-tertawa sendiri, senyum-senyum sendiri. Lalu ditanya, kenapa mu tahu bilang meninggal mama tuamu? Dia bilang, iya. Tapi saya senang karena meninggal mama tua. Kenapa senang? Dia bilang, ada yang kasih makan anjingku di sorga. Karena mama tuanya mati dan mama tuanya didengar bahwa kalau mama tua ini mati dia akan ke sorga. Pada saat mama tuanya mati maka dia sangat senang sekali. Kenapa? Karena dia bilang apa? Dia bilang sudah akan ada yang kasih makan anjingku di sorga. Ternyata bersyukur itu tergantung dari pribadi dan apa yang membuat kita akan mensyukurinya. Bacaan yang kita baca tadi menjelaskan bahwa kita diajar untuk mengucap syukur atas pertolongan Tuhan. Yang sering kita syukuri adalah keberhasilan kita, dan itu menjadi sangat kabur. Coba periksa kehidupan kita. Seberapa sering kita mengucap syukur karena pertolongan Tuhan? Lebih cenderung kita menjadikan momen-momen pengucapan syukur itu karena keberhasilan manusia kita. Sedikit sekali orang yang bersyukur dasarnya adalah kemurahan Tuhan. Nanti ada pencapaian pribadilah yang kemudian menjadi dasar alasan seseorang mengucap syukur. Jika dalam kesesakan tak ada satupun orang yang mengucap syukur, di dalam kesusahan, dalam masalah berat, menyelesaikan masalah berat, sulit sekali kata potong muki babi, aka Pak kamasena tedewata namala kebaikan Tuhan ini nah bisa kayak begini. Tapi kan nanti wisuda, selesai perkawinan, selesai bikin rumah, selesai ini, pencapaian manusia lebih cenderung ditonjolkan dalam setiap pengucapan syukur kita. Tuhan menyelesaikan segala perkara dalam hidupmu, itu pantas kita syukuri. Jangan tinggalkan pengucapan syukur karena kebaikan serta kemurahan Tuhan. Apa yang perlu kita syukuri? Providensia Allah, pemeliharaan Allah. Allah itu memelihara kita seperti Dia memelihara bunga bakung, seperti Dia memelihara burung pipit. Sehingga apa yang harus kita syukuri? Pemeliharaan Tuhan setiap hari. Masalah akan datang. Satu hal yang harus kita syukuri dalam setiap masalah adalah Tuhan tetap memelihara kita. Sehingga masalah ini Tuhan hadirkan sebagai proses pruning. Sawit kalau mau berbuah yang baik, maka harus dipangkas. Kita harus bersyukur bahwa dalam proses itu, dalam masa pruning, Tuhan ada. Seperti seorang pemilik sawit sedang membentuk sawitnya untuk berbuah lebih besar, lebih banyak, berbuah lebih baik. Percayalah bahwa yang harus kita syukuri setiap hari adalah providensia Allah, pemeliharaan Allah dalam segala masalah apapun, dalam pergumulan apapun. Belajarlah untuk melihat bahwa Allah ada dan terus memelihara umatnya. Karena tidak sehelai rambutmu jatuh tanpa kemurahan Tuhan. Ingat satu hal ini, Tuhan tidak mungkin memberi ular pada orang yang minta roti. Sikap syukur harus kita tunjukkan dalam hidup kita lewat kata dan perbuatan setiap hari. Harus kita saksikan, kita harus ceritakan kepada orang betapa baiknya Tuhan untuk hidupmu. Belajarlah untuk menceritakan kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidupmu. Supaya kelak kalau kamu mati, orang akan menceritakan bahwa engkau adalah orang yang hidup dalam pengucapan syukur. Tentu engkau akan mati sebagai orang yang pantas menerima kerajaan surga. Amin.
renungan firman Tuhan ini dengan menyanyikan pelangi kasih Tuhan.